Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman, balik lagi dengan Mas Do. Ya, kali ini kita akan lanjut membacain tarot. Hai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, semoga kita selalu sehat, bahagia, tetap happy walaupun lagi banyak masalah. Saya kali ini akan baca satu video aja, tapi kita buat video panjang ya. Biasanya kita buat 10 menit, coba 15 menit ya. Kita akan bacain untuk si dia ya, kita akan lihatin si dia. Oke, kita akan lihatin si dia ya. Si dia yang tidak kuasa menahan rindu ya dengan dirimu ya. Si dia yang tak kuasa menahan rindu dengan dirimu. Siapa yang tak kuasa menahan rindu dengan dirimu? Siapalah lebih tepatnya ya. Siapa yang tak kuat menahan rindu? Ini orangnya nggak kamu kenal. Ini untuk zodiak apa, Mas? Ini semua zodiak. Saya baca al zodiak. Ya, untuk zodiak nanti boleh deh kapan-kapan kita baca zodiak lagi. Kalau kalian yang udah ngikut Mas Du dari awal pasti tahu Mas Du justru bacanya zodiak loh. Jarang banget baca general gini. Nah, karena pengen dirubah ya takut bosen, kita coba general. Ini untuk semua zodiak ya, al zodiak. Ini udah energinya bisa maju mundur, belum terjadi atau udah terjadi, ya. Siapa yang tak kuasa menahan rindu dengan dirimu? Orang yang tidak dikenal ini, ya. Tanpa kamu sadari ternyata dia itu menahan rindu dengan kamu. Yuk, tak shuffle dulu ya. Bentar ya. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle ya. Guys, yang ingin dibacain juga silakan follow Instagramnya Mas Do di @masdooracle ya. Dan teman-teman yang baru bergabung juga jangan lupa di like dan di subscribe ya. Teman-teman ya, kita lanjut ya, kita coba shuffle dulu. Siapa yang tak kuasa menahan rindu? Ini orangnya nggak kamu kenal, tapi tanpa kamu sadari dia merindukan kamu, ya kan? Nah, ini berat, agak-agak berat ya pagi ini kita baca. Coba yang berat-berat kali ya, coba yang ringan-ringan terus ya. Sesekali kita coba yang berat ya. Kita tarik panjang aja langsung, karena orang suka yang panjang-panjang ya guys ya. Ayo, kamu suka yang panjang apa yang pendek? Videonya ya, jangan negatif thinking dulu. Kalian kadang suka negatif aja nih. Nih, teman-teman, kita akan lihatin ya siapa yang tanpa kamu sadari ya menahan rindu, tak kuasa menahan rindu. Pertama di sini teman-teman keluar gambaran Nine of One. Ya. Nine of One adalah gambaran orang seperti di belakang jeruji bersih ya. Jeruji besi. Atau gambaran orang yang hanya bisa menunggu, hanya bisa memantau. Dia saat ini hanya bisa memperhatikan kamu di balik layar, ibarat kata ya dari jauh gitu. Di sini entah kamu yang udah menikah atau dia yang udah menikah. Oke. Jadi di sini dia nggak berani lagi mau ganggu orang udah punya suami atau udah punya istri gitu. Ya. Jadi di sini dia macam Nine of One. Dia hanya bisa memantau kamu dari jauh, hanya bisa menunggu kamu dari jauh. Ya. Jadi kalau kamu mungkin melihat dia ya kayak ya udah biasa aja gitu. Kalau ini rekan kerja ya rekan kerja, ini teman ya teman, sahabat ya sahabat. Ya. Tetapi di sini teman-teman kalau saya lihat kalian itu punya cerita jauh di belakang sama si dia. Sebelum kamu saat ini itu jauh-jauh dalam zaman dulu sekali. Kamu itu udah ada pernah lah ya, bukan udah ada tapi udah pernah gitu. Bersinggungan sama si dia. Kalau saya lihat ini gitu. Ini bisa kamu teman kecil, ya pacar waktu zaman sekolah ya. Bisa TTM zaman dulu. Kamunya udah move on gitu. Ya, kamu yang saat ini udah nikah atau yang udah nggak berhubungan sama dia, ya atau dianya yang udah nikah, ya kamu move on ya kan, ya mau ngapain lagi orang udah nggak ada gitu. Tapi tanpa kamu sadari si dia masih menyimpan perasaan yang sama seperti dulu ya, seperti dulu, dia seperti masih yang dulu, belum berubah. Nah, jadi di sini teman-teman, dia ya tanpa kamu sadari masih memiliki rasa. Oke. Jadi di sini dia kayak ya udah, kalau kamu jumpa dia, dia jumpa kamu ya kayak biasa aja. Hai, apa kabar? Say hello gitu kan. Sehat ya gini, anaknya udah gede ya gini gini gini. Dalam hati ya Allah, aku cinta sama kamu tuh kata dia. Aku sayang banget, aku sangat rindu. Kamu tahu nggak katanya. Ya. Maka itu dia kalau sering apa ya jumpa kamu dia hanya bisa memperhatiin, senyum-senyum sendiri. Kalau kamu perhatiin dia akan buang muka, pura-pura nggak kenal ya. Karena ada perasaan malu, segan, ya menghargai. Terkadang kita kalau suka seseorang itu dengan menghargai mereka yang nggak mengganggu kehidupan mereka. Yang orang yang udah nikah ya. Nah ini yang terjadi sama dia.
Dia tahu kamu udah ada yang punya. Dia tahu kamu nggak mungkin bersama dia lagi. Ya, jadi dia hanya bisa memantau. Ini orang nggak bisa menahan rindu, ini dia guys. Ya, ini siapa mas? Ya saya nggak bisa sebutin, tapi saya bisa sebutin apa ya? Secara pasti nggak bisa, tapi bisa sebutin ciri-cirinya. Kamu dan dia pernah ada hubungan di zaman dulu, entah teman, sahabat, atau pacar. Ya, ternyata sampai saat ini dia belum move on, masih ada rasa. Ya, nih lanjut ke Six of Swords. Saat ini guys, si dia ini udah agak mendingan. Oke, saat ini dia udah agak mendingan. Mendingan gimana maksudnya mas? Kalau kita tarik saat ini, dia itu udah lebih bersemangat lah daripada dulu. Tanpa kamu sadari, dia ini tersiksa batin. Oke, tersiksa batin, ya, nggak karuan, karena dia rindu banget gitu loh, orang yang nggak move on, ya. The Six of Swords adalah gambaran orang yang telah naik kapal sampai tujuan, walaupun ada pedang, 6 pedang di pundaknya yang mencabik-cabik dia, ya. Kamu itu ibarat apa ya? Itu pedang tadi sakit ya kan? Saat ini udah sampai dia, mendingan dia udah bisa apa gitu ya kan? Udah agak bisa tersenyum, apa nggak terlalu apa kali. Tetap ada rasa, tetap nggak berubah, tapi tidak separah dulu. Kalau dulu, waduh, ya dia nggak makan, dia kurus banget, kerjanya aja diacak-acakan, ya kan? Nah itu tadi, ini orang yang susah move on gini guys, ya kan? Itu kartu kedua. Kartu ketiga, nih. Walaupun sudah mendingan, dia masih merasakan Eight of Swords, ya. Dia saat ini guys, dirasakan seperti terantai atau terikat, ya. Melihat kamu sama orang lain, dia kayak, gitu, mengeluh ya. Dalam hatinya tuh tercabik-cabik, walaupun dia udah punya pasangan, ya. Walaupun dia udah ada pasangan atau udah menikah gitu. Tapi tetap ya, dia tetap memperhatikan kamu. Dia tetap merasa sakit kalau lihat kamu sama anak kamu, sama suami kamu gitu, atau sama istri kamu, ya. Dia sakit banget. Oke. Di sini dia masih seperti terikat, tercabik-cabik gitu loh. Ya. Ini mending ini udah lewat dari Six of Swords, apalagi yang dia kalau belum lewat kan. Bagaimana itu parah sakitnya hatinya dia, ya. Saat ini dia udah menjadi lebih damai ya, walaupun saat ini pun sedih banget gitu. Ya. Nih, tercabik-cabik dia guys. Dia sakit banget lihat kamu jalan sama ini, gendong anak dia. Dia pengen, kenapa bukan aku katanya. Kenapa nggak aku yang di situ? Nah, ini yang kita tarik ke belakang, ya itulah ceritanya macam-macam. Ada dia yang selingkuh mungkin, ada dia yang mau pergi kerja, ada yang kamu harus pergi kuliah. Terputuskan karena keadaan, ya. Nah, kadang itulah takdir, suratan takdir, guys. Kita kalau bukan jodoh kita, ya kan, bagaimanapun kita usaha, nggak akan menyatu kita. Tapi kebalikan, ya. Tanpa kita sadari ada yang tidak kita kenal, tidak apa bisa menyatu. Itulah jodoh namanya, guys. Ya. Manusia bisa berusaha cari yang diinginkan, aku pengen nikah sama ini, tapi kalau bukan jodoh ya nggak akan bisa. Nih ada Three Pentacle. Dia di sini bermacam-macam muka. Oke. Kalau dekat kamu dia akan tersenyum. Ya. Dengan ini dia akan sedih. Saat dengan kamu lagi dia marah, sedih gini. Itu tadi dia menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Kayak ada 3 muka di sini. Kamu nggak apa-apa kata dia kan, nanya kamu. Aku nggak apa-apa kok. Kamu tanya dia, kamu nggak apa-apa? It's okay, I'm happy. Dalam hatinya, tolong aku ingin sama kamu. Nah gitulah, ya kan? Ini kayak topeng guys, topeng. Ya. Nih, udah 2 nih, ini keluar lagi kartu terikat nih, The Hangman. Tadi Eight of Swords dia terikat, tercabik-cabik, ini terikat lagi. Saat bersama kamu ini guys ya, dia akan, kalau kamu suruh apa aja dia akan mau gitu loh. Ya, dengan walaupun mungkin agak basa-basi. Aku nanti ada acara, datang ya. Nggak bisa, aku sibuk sama keluarga aku, tahu-tahu datang. Oh iya, tadi aku lewat mampir nih. Kenapa dia cinta, masih sayang, ya. Apa yang kamu suruh dia lakukan nih. Ini jangan dimanfaatin ya, kasihan banget. Ya. Ini kalau kamu mungkin ngeprank atau apa bercanda sama dia, dia akan bawa hatinya dalam banget. Karena dia ada rasa, mungkin kamu nggak sadar gitu ya kan. Kita yang nggak sadar mungkin kan, ala dia siapa lah gitu kan. Ternyata dia ada rasa sama kita, sakit hati dia ya kan, dalam banget gitu. Kita aja deh kayak dikecewain atau kita di apa ya, bercandain sama apa kita gitu, keras kita gimana ya kan. Nah ini kita nggak sadar ternyata dia masih menyimpan rasa yang sama, ya kan, masih kayak dulu. Itu guys, terkadang kita lihat orang yang senyum, orang yang sering happy, tertawa-tertawa, kita nggak tahu isi hatinya loh, ya kan. Kita nggak tahu apakah dia sedang bahagia, apakah dia sedang sedih, sedang marah.
Nah, dia ini tadi kayak topeng kan, ada 3 muka, saya bilang. Nah, dia sembunyiin, dia sembunyiin, dia sembunyiin. Jadi Mas, si dia ini, apakah bisa kami bersama? Kalau kalian tidak ada hubungan, misalnya kamu belum nikah, dia belum nikah, is okay gitu ya kan. Yang jadi masalah sesama ada hubungan. Ini mungkin bisa memicu perselingkuhan. Ya, pernah terjadi di kisah di temannya Mas Do, ya. Dia sama mantannya, sama mantan dia nih, ya. Putus kemarin ya. Sama-sama udah nikah, malu-malu malu gitu, ya. Kayak gengsi-gengsian, jumpa-jumpa, ternyata masih nyimpan rasa yang sama saat waktu kerja. Ya ada tugas kerja, ada satu kantor gitu. Pergilah satu hotel tapi beda kamar ya, terjadi. Ya. Awalnya dia bilang, aku nangis-nangis tuh katanya. Berantem kami hebat. Kenapa kamu tinggal gini? Akhirnya tuh terjadilah energi cinta yang lama gitu. Ini bahaya, ya. Efek selingkuh. Maka itu kalian jangan kayak sok-sokan bilang, alah mantan nggak mungkin kembali. Jangan, hati-hati loh. Karena kalian pernah ada kisah sama dia, ya kan? Buang ke laut saat kalian berdua sama dia, teringat memori-memori terjadi. Nah, karena teman Mas tuh ada yang ngalami, ada kisah yang telah terjadi. Gitu kita nggak boleh ngomong besar, ngomong sombong. Nah, ya. Jadi si dia ini teman-teman masih menyimpan rasa. Apakah kalian bisa bersatu? Bisa kalau terjadi perselingkuhan. Kalau kalian belum ada hubungan ya kan enak aja ya silakan. Paling kayak mungkin gengsi-gengsian belum ada yang mau minta maaf duluan ya kamu aja lah minta maaf kalau belum punya pasangan gitu kan. Sorry ya dulu kita berantem. Ini kalau orang kayak gini guys ya biasanya ya orang yang pernah putus ya berantem hebat ya. Dan tuh balikan itu akan langgeng banget. Kenapa? Dia sadar, oh ternyata jauh dari dia sakit banget. Gak enak katanya, ya kan? Nih, dia ada gambaran Seven Pentacle. Dia menunggu, dia masih menunggu kamu momen-momen dia bukan menunggu sih, tapi kayak lebih menyimpan kenangan-kenangan, ya. Dia simpan kenang-kenangan sama kamu. Dia simpan memori-memori kamu atau dia dulu pernah beliin boneka atau dia beliin kamu ini. Kalau dia simpan, ya. Tiap malam dia pelukin, dia pegangin, ya. Kenapa bukan aku yang sama dirimu? Kenapa kita nggak bersama gitu? Dia terus seperti itu. Tersiksa sih sebenarnya dia, kasihan ada juga. Ya. Ini ada gambaran Seven of One. Nih. Ini gambaran orang pura-pura kuat di atas penderitaannya. Nah, inilah guys gambaran orang yang benar-benar sakit banget, rindu banget sama diri kamu. Ya. Kalau ditanya siapa, dia adalah orang masa lalu kamu, ya, yang pernah ada hubungan, yang pernah ada kisah, pernah ada cerita. Oke. Ini udah panjang banget, Mas Do juga mau kantor, kita akhiri aja ya guys ya. Thank you banget ya. Udah mampir, udah nonton ya, semoga resonate ya, semoga cocok. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah guys. Dah.